Halo guys, ketemu lagi bersama aku tentunya di channel YouTube aku Abis Liquid. Nah, aku Anas Baresi. Kali ini setelah lebih dari 1 bulan lamanya kita telah memupuk, menjalani serangkaian pemupukan, kemudian perawatan pada tanaman yang telah saya tanam. Nah, di kebun kita ini Abis Liquid Farm, tentunya saya punya koleksi pupuk-pupuk lagi nih, koleksi-koleksi baru itu apa aja. Tenang ya guys. Nah, seperti halnya apa yang saya informasikan di konten-konten sebelumnya, bahwasanya tanaman itu untuk pembuahan, untuk fase vegetatif generatif ataupun udah matang sekalipun udah puluhan tahun, itu penting namanya mereka tuh butuh yang namanya zat yang manis-manis tentunya ya. Karena apa? Zat manis itu mengandung CPD alami yang mereka tanaman itu menyukainya untuk proses pertumbuhan, pembuahan itu sangat cepat sekali guys. Dan buahnya itu akan lebih besar-besar ukurannya dan juga lebih banyak tentunya, dan tahan akan hama ataupun penyakit ya, asalkan ada bahan-bahan untuk fungisida, insektisida dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya akan beri ini ya. Ini adalah sirup manis. Kalian bisa campurkan sirup manis. Campurkannya seberapa, secukupnya aja ya. Kalau nggak tahu kalian itu bisa campurkan aja secukupnya. 1 sendok makan lah paling aman. Tuangkan saja. Kemudian ada teh manis, tuangkan saja. Terus ada gula, campur sirup pandan, kita campur saja. Kemudian ada susu bubuk, itu juga sumber ZPT dan giberlin alami. Bukan yang dari organik ya, belum. Yang dari organik ini bahan-bahan alami yang mudah kita dapatkan di supermarket, toko-toko Madura gitu ya, terus di pasar-pasar ataupun dimanapun tempat mereka yang jualan seperti ini ya bentukannya di online. Oke, sudah ya, tuh 1 sendok makan, 1 sendok teh bisa untuk susu. Kemudian ada lagi yang namanya santan boleh, sasetan boleh, tak boleh yang sasetan, yang peras juga boleh. Semakin alami semakin bagus ya guys. Kalau semakin kayak setan ya mereka pasti ada bahan-bahan yang tambahan, bahan-bahan campuran nggak alami, tapi ini udah sangat bagus ya. Ini santan bubuk, santan tambahkan saja, apalagi yang berhubungan dengan buah kelapa ya guys, itu sangat recommended sekali buat kalian yang ingin membuahkan tanaman dan juga membesarkan tanaman lebih besar lagi. Kemudian ada bubuk moringa atau daun kelor yang banyak ya. Kemudian ada daun kelor, ini sangat bermanfaat. Kalian tanam tanaman di dekat pohon kelor, tumbuhan lidah buaya, itu proses pertumbuhannya sangat cepat, 2 kali atau bahkan berkali-kali lipat tumbuhnya itu lebih cepat ya, dan berbuahnya juga semakin cepat juga. Oke, ini ada daun teh buah tin. Sebenarnya terserah teh apapun, tapi yang aku punya daun tin, daun apapun yang penting berbentuk teh itu ya bisa ditehkan, karena emang sifatnya dedaunan juga, dia sebagai pupuk kompos, dia itu sebagai pupuk alami juga.
Nah, setelah bahan-bahan udah tercampur, bahan-bahan alaminya ada teh manis, ada bubuk susu AHT atau Denko, yang nggak paham aku. Pokoknya susu itu SKM juga bisa, semakin dia tuh full cream, semakin alami dia tuh semakin bagus. Terus sirup manis, daun teh, bubuk moringa, terus air gula, dan juga santan. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang bahan alaminya ada 7, sedangkan yang pupuk-pupuk organiknya lagi aku di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Produknya yang paling recommended buat kakak apa? Sebenarnya banyak, semua pupuk organik. POC itu yang cair itu organik ya. Mereka telah melalui banyak proses dan itemnya juga banyak. Hah? Iya yang ini. Saya pakai Vito Plus dan juga Vito. Kemudian yang paling saya banyak memang Vito. Ini pupuk organik cair ya. Kemudian ada Win Booster dan juga ini ada POC, pestisida organik cair, yang di sini tuh sebagai pestisida ya. Mereka sebagai penguat dari hama, fungisida dan pestisida tentunya, seperti ulat gitu. Ini lebih ke ulat ya, pestisida. Terus ada Queen Tonic, kilat dan lain sebagainya. Ini sama jenisnya seperti ini, dia itu boosternya lebih kuat. Saya recommended sekali buat kalian yang ingin mempunyai pupuk organik cair yang dia tuh lebih 7 kali lebih kuat, lebih cepat. Ini ya memang diformulasikan untuk pembuahan dan percepatan. Oke. Halo guys, kali ini saya tentunya ingin share video juga kalian tentang tanaman-tanaman saya. Contohnya saja seperti ini ya. Ini kan tanaman Markisa madu, itu Markisa lilikoi. Kita kasihlah air gula sebagai pupuk alami. Nah, udah kasih ya kayak gini. Nah, ini kita akan menghadapi bulan kemarau ya. Ya, ini curah hujan kurang, penyiraman dari hujan juga hampir nggak ada gitu ya. Kita terpaksa secara manual harus rajin penyiraman. Tapi dia soal sinar matahari, proses fotosintesis dia udah maksimal ya guys. Ini untuk Markisa jenis madu, dia udah belajar berbunga. Saya tunjukin bunganya ya. Tuh bunganya. Nah, ini memang di atas dia juga ada di sana. Nah, ini lebih banyak bunganya, lebih jelas. Bunganya berbentuk ungu campuran pink. Dia masih belajar berbunga. Ya, ini udah hampir setahun ya usianya. Sedangkan yang ini yang lilikoi juga sama. Dia kemarin udah belajar berbunga. Karena saya kasih dia itu pupuk gula, air gula. Nah, sebenarnya pupuk itu cukup bahan yang alami, seperti air gula, air kelapa gitu guys, yang manis. Karena memang pupuk sebenarnya itu tanaman butuh yang manis gitu, karena dia mengandung zat ZPT alami, hormon alami buat perangsang pertumbuhan serta pembuahan dan pembungaan pada tanaman. Ini saya contohkan, itu yang Markisa jenis madu ya. Kalau yang ini
jenis lilikoi sama, sudah saya kasih air stroop ya, ini campuran gula sama stroop. Bagus sekali untuk proses pembungaan, pembuahan, serta pertumbuhan. Nah, ini memang keadaannya kering karena memang kita menghadapi musim kemarau, jadi harus banyak disiram. Kekurangannya harus banyak kita siram karena nggak ada hujan. Kelebihannya dia proses fotosintesisnya itu lebih maksimal. Tuh. Ya, oke. Ini seperti ini. Kemudian ini yang vanili. Vanili ini udah usia 3 tahunan ya. Kalau vanili dia itu tergantung jenis guys. Kalau ini kan jenisnya yang polifenola atau apa gitu ya. Dia itu udah besar sebenarnya, batangnya ini besar sekali karena emang tajarnya juga ini tajar hidup ya guys, jadi di alam bebas dan pertumbuhannya maksimal. Ini nunggu sekitar 2 tahunan lagi baru bisa dia berbunga kayaknya. Sebenarnya udah rimbun, cuma ada yang harus dipotong lagi sampai ke atas. Dia tuh dipotong aja, ini juga tuh sampai sini lagi ditanam lagi agar supaya rimbun, agar berbuah lebih banyak. Oke, itu untuk yang tanaman di sekitar karangan yang dekat rumah ya. Kalau yang ini di anggur Royal Autumn. Nah, yang ini Moondrop Sapphire. Segitu aja ya. Ini juga udah besar batangnya. Ini muscat, shine muscat. Ini buah merah Papua. Ini dia tuh raspberry merah. Ini delima merah, biji merah lunak. Oke. Untuk yang sebelah sini kita lihat dia tuh ada namanya kentang udara, kentang gantung. Banyak buahnya, udah banyak dia. Ada yang sampai besar banget, udah waktunya dipanen. Tuh. Udah kayak kentang raksasa. Tuh. Ada yang masih membesar. Nih. Spill pohon tanaman. Nah, ini juga. Sedangkan ini dia vanili juga. Nah, dia tuh ini vanilinya. Dan di sebelahnya buah naga. Tuh. Udah mulai bagus ya, berbunga. Belum lagi yang di sana. Yang di sana itu nanti banyak sekali di sana. Spill nanti ya. Terus juga ada pepaya California, pepaya Thailand, pepaya Bangkok ini. Kalau ini pepaya Bangkok ya, bagus sekali ini. Besar kalau Bangkok. Ini yang California.
Itu yang Hawaii. Belum lagi ada yang di sana. Itu pasti banyak banget di sana. Oke. Sekian dulu guys. Ini aja yang ada di pekarangan sekitar rumah. Oh, ada lagi di sini seperti lupa saya. Nah, ini mulberry. Mulberry ini genjah ya. Dia cuma ditancap aja dia bisa udah kayak gini. Terus juga ada tanaman herbal cabai jamu atau cabai Jawa. Dia itu hampir sama pengolahannya kayak vanili. Dikeringkan, terus direndam sama air panas, air hangat maksudnya. Bagus pertumbuhannya. Kalau untuk cabai Jawa atau cabai jamu, kalian tuh tajarnya itu yang lebih bagus itu pakai ini pohon kelor. Dia itu akan lebih cepat tumbuhnya karena memang kelor itu sendiri adalah pupuk alami ya. Pohonnya itu dia itu menyuburkan tanaman di sekitarnya dan juga tanahnya di sekitar itu jadi gembur. Itu ya guys. Ini sama dia juga sampai ke sana. Ntar kalau udah. Nah, oke. Itu yang bahan-bahan alami ya, udah tercampur. Kira-kira tuh seperti ini ya. Guys. Kan bisa lihat. Udah tercampur rata. Tinggal diaduk-aduk lagi sebenarnya. Nah, kita pakai yang organik, pupuk organik cair POC. Kita campur lagi. Setengah tutup botol aja, nggak bisa banyak-banyak karena itu mengandung banyak lebih nutrisi. Kan saja campurkan semua wes. Ini nah tuh tetes-tetes aja step. Ini pun ya demikian. Cur. Ini di clean 10 kali atau bahkan 70 kali ya kalau tambah ini lebih cepat untuk membuahkan tanaman. Tapi ingat, pengaplikasiannya itu cukup sebulan sekali ya, karena ini memang seperti halnya dosing gitu ya, dia tuh booster banget, dosisnya tinggi. Nanti kalau kebanyakan ya dia akan kerdil malahan justru. Jadi nyiramnya sedikit aja, ntar ditambahin air lagi untuk disiram gitu, begitu terus. Dan pemakaiannya sebulan sekali minimal, maksimal ya minimal ya 1 kali, minimal maksimalnya 1 kali dia. Oke, bentar ya, saya gunakan timba atau gembor atau apa kayak ya. Ini ukurannya sekitar 7 sampai 10 liter. Oke, kita
tuing-tuing aja ya, tuangkan saja ke sini ke timbanya, kemudian kita siramkan. Oke, tuang aja udah guys. Nah, dituangkan, kita campur dengan air dan kita ready untuk bereksperimen lagi. Oke. Teman-teman, ini proses penyiramannya ya. Sudah dikasih air. Ini kira-kira 10 liter ya timbanya, volumenya. Nah, siram-siram aja. Oke, itu pepaya. Dikit saja ya teman-teman. Oke, itu saja. Ini lanjut. Oke. Terus untuk markisa siram juga. Buah naga, anggur. Oke. Siap. Merica, blackberry, raspberry. Oke. Ya.
wis beb. Halo. Iya. Bu, ada kenangan nggak, Bu? Hah? Mana kenangannya? Yang ini dah? Masih sampai itu saya bawa motor. Ini kan ya. Oh itu ya, Bu? Iya ya, ngerti Mas. Berapa itu? 20.000 Oh 20 gitu ya? satu. Oh iya, tapi harga pas atau boleh nawar? Harga pas. Murah ya. 20. Iya udah. Ya. Balik lagi ntar lagi. Makasih ya, Bu. Oke guys, kerisan bunga-bunga gitu ya Kak, bagus. Oke guys, kita perbanyakkan bibit dulu ya. Lihat antara tanaman vanili kita. Nih, ini dia ya setelah update. Pokoknya kalau di sini di ABC Liquid Farm fokusnya ini kedua tanaman ini, vanili dan juga cabai Jawa, cabai jamu. Kalau cabai jamu itu dia pertumbuhannya itu sangat cepat dan bagus.
berbuahnya juga lumayan cepat dia. 1-2 tahun dia akan berbuah dan dia itu akan menjalar rimbun jika ditanam di pohon seperti pohon kelor kayak gini. Ini hapspil ya, ini usianya masih berapa bulan, cuma ini di 4 bulanan mungkin ya. Ini akhir tahun aku tanamnya sekitar Desember, tapi dia sekarang udah rimbun kayak gini. 1-2 tahun dia itu akan rimbun. Sebentar aku tunjukkan nanti ya kalau dia itu rimbun kayaknya gini. Kalau aku sendiri masih belum punya yang rimbun guys, tetanggaku yang punya. Ntar ya, ini juga, tapi dia ini di pohon randu ya guys, pohon randu. Aku sarankan kalau tanamnya itu di samping bawah pohon kelor. Nih dia tuh menjalar kayak gini, dan buahnya itu bagus sekali. Dia itu udah belajar berbuah. Kalau ini udah rimbun guys, udah melilit-lilit dan hampir 12 meteran kalau kalau direntangkan ini sampai 12 meter lebih. Dan ini bibit-bibitnya ketika kemarin dipotong tuh tambah banyak ya. Kita ambil terus gitu ya. Tuh, sana. Tuh. Setelah dipotong kemarin. Ini juga udah 12 meteran guys. Tinggal nunggu 1-2 tahun lagi dia bakal berbuah. Nih, bibitnya perbanyakan bibit vanili sama cabai Jawa. Nih vanilinya. Semakin banyak bibitnya, semakin bagus. Ini spill yang punya tetanggaku yang dia tuh udah rimbun, udah bakalan seperti ini ya nanti. Rimbun di bawah pohon kelor atau moringa, dan buahnya tuh nanti seperti ini. Dan dipanennya dia tuh kisarannya udah tua, udah kemerah-merahan. Ini juga, nah pohonnya tuh kayak gini, rimbun banget dia tuh. Kalau aku yang rimbun itu vanilinya malahan, karena emang tanamnya tuh vanili dulu ya. Nih, ini campur buah naga juga, punya bagus. Nah, sekedar tambahan, aku juga tanam tambahan yang merambat, yakni bibit yang namanya kentang udara. Kentang udara ini bagus sekali, cocok ditanam. Tuh aku juga tanam bibit-bibitnya lagi, semakin memperbanyak ya. Tapi emang sedikit lama ya kalau dia itu bibit ke sampai berbulan-bulan gitu guys. Bibitnya itu baru tumbuh tunas. Ini juga sampai kerendam kentang udaranya. Keren ya. Tuh, besar-besar sekali. Kebanyakan bibit. Ini murbe, dan ini juga buah nagaku, banyak bibitnya.
Cabai Jawa cocok ya ditanam di pohon kelor. Nah, kalau kayak gini bibit yang ini apa, kentang udara, dia tuh bagusnya ditanam di pohon yang usianya juga sama kayak dia, memiliki daur ulang kayak buah tin gitu. Kalau yang kelor berarti cabai Jawa. Kalau yang pohon kayak gini itu bisa buah naga, bisa vanili gitu. Oke, aku tanya ya ke kalian gitu. Question Q&A, jawab, tanya dan jawab ya. Aku beri kuis. Setelah belajar mengenai pohon vanili, pohon cabai Jawa sama buah naga atau sama kentang udara. Nah, ini cocoknya ditanam apa sekarang? Kalau pertanyaannya, pohon ini itu cocoknya ditanam rambatan tanaman apa? 1. Tanaman vanili. 2. Tanaman cabai Jawa. 3. Kentang udara. 4. Buah naga. Oke, kita mulai dulu dari ini ya. Ini tuh namanya pohon belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini karakteristiknya itu dia itu cabangnya besar, batangnya besar, bercabang, usianya tuh sampai puluhan tahun, sama seperti rambutan gitu, mangga. Nah, berarti pohon ini cocoknya ditanam untuk rambatan apa? Vanili atau cabai Jawa atau buah naga atau kentang udara? Jawabannya adalah vanili atau buah naga. Nah, cocoknya tuh ya karena usianya tuh lama, maka vanili lah yang cocok, atau buah naga gitu ya. Karena ya memang rambatannya juga usianya lama gitu. Cabai Jawa apakah nggak lama, Kak? Ya lama, tapi dia tuh khusus endemik, bisa berkembang pesat dengan bantuan pohon kelor atau pohon moringa itu tadi. Jadi semakin lebat, semakin terawat, dia itu setiap harinya bisa dipanen gitu dan diolah jadi cabai kering Jawa. Oke, ini namanya buah tin ya. Nah, berdasarkan karakteristiknya, buah tin ini sama halnya dengan siklus hidupnya seperti pohon pisang. Dia itu tumbuh, kemudian berapa tahun usianya, terus dia itu mati gitu ya, meranggas, terus habis gitu tumbuh lagi. Ini cocoknya ditanam buah apa? Vanili, buah naga, cabai Jawa, atau kentang udara? Oke, jawabannya adalah kentang udara. Ya, karena siklus hidupnya sama. Kentang udara tuh ya siklus hidupnya setahun, dia tuh udah mati, kemudian menghasilkan beberapa tunas seperti buahnya, kemudian kita tanam lagi. Begitu terus menerus, sama halnya pohon ini punya siklus hidup buah tin. Keren ya siklus hidupnya. Tuh, ini dia. Kita mengetahui karakteristik setiap tumbuhan tanaman itu sendiri. Oke. Nah, ini lagi. Ini yang tidak dipelajari ya di pelajaran sebelumnya. Nah, kalau pohon delima itu kan dia berbentuknya kayak semak-semak gitu ya. Dia itu enggak berbatang pohon besar. Dia juga enggak, siklusnya juga lama, enggak kayak ini apa? Buah tin. Jadi cocoknya apa? Oke ya. Buah merah apa?
vanili, buah naga, cabai Jawa atau kentang udara? Jawabannya yang paling pas adalah kentang udara, karena dia itu kan batangnya ya kecil-kecil berbentuk semak, sedangkan kentang udara itu juga dia itu sangat suka buah-buahan yang sederhana gitu guys, tanaman sederhana, siklus hidupnya pendek, terus semak-semak gitu ya, bukan tanaman atau pohon sejati gitu berkambium, berbatang besar gitu. Nah, maka ini sangat tepat untuk budidaya rambatan kentang udara. Oke, itu delima. Ini buah tin. Kalau buah tin ya sama kentang udara delima juga ini. Ini delima yang merah ya, yang itu lokal. Ini bentuknya pink, pucet. Kalau ini merah, sama berarti ya. Nih. Nah, kalau ini genjah ya, merah terus banyak merahnya. Karena ini udah mengalami siklus hidup. Dia itu udah pernah besar, kemudian meranggas mati, kemudian besar lagi kayak gini. Nah, semakin dia tuh punya siklus hidup yang berulang-ulang, dia itu akan genjah ya guys. Tuh, merah merona terus. Ini dikhususkan untuk ini apa, buah tin India. Ini buah tin tropis, memang perawatannya mudah kalau ditanam di negara tropis seperti Indonesia, kemudian negara-negara Amazon gitu-gitu, ASEAN. Ini ya, ini udah pernah hidup besar, kemudian mati, kemudian tumbuh lagi besar kayak gini. Nah setelah tumbuh besar lagi, dia tuh akan semakin genjah ya. Tuh bagus pokoknya. Ini juga sama. Ini belum, ini soalnya tanam lagi. Kemudian kalau dia itu besar kemudian mati lagi, siklus hidupnya 1 kali mati, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang, tambah lama tambah bagus gitu. Kayak ini. Nah, yang ini tuh leci. Leci ini kan tanamannya tuh besar, nanti kayak mangga, kayak nangka gitu-gitu ya. Berarti dia tuh cocoknya ditanam apa? Cabai Jawa, vanili, buah naga, atau kentang udara? Jawabannya adalah vanili atau buah naga. Nah, karena siklus hidupnya itu besar, siklus hidupnya itu lama, terus batangnya itu besar, pohonnya itu tinggi besar gitu. Itu cocoknya tumbuhannya untuk vanili yang siklusnya juga panjang. Buah naga siklus hidupnya panjang. Nah, kalau ini apa? Ini pohon salam. Pohon salam itu dia karakteristiknya sama ya kayak pohon leci. Berarti dia itu cocok ditanam buah naga atau ini apa? Buah naga atau vanili. Oke. Kalau pepaya guys, pepaya cocoknya ditanam apa? Berhubung siklus hidupnya juga pendek, jadi dia tuh enakan ditanam ini aja ya cocoknya, kentang udara. Udah. Singkong berarti kentang udara juga, siklus hidupnya sama. Oke ya, begitu ya guys. Kalian perlu belajar juga sedikit banyak tentang dunia tumbuhan atau tanaman selain padi, selain bumbu-bumbu gitu ya. Oke. Wah, ini sorghum putihku udah berbuah guys.
lucu sekali. Biasanya kan yang aku tanam sorghum yang hitam-hitam aja gitu ya. Nah kali ini yang ditanam tuh sorghumnya putih, terus ada yang hitam juga, terus ada yang merah juga. Oh yang ini merah kayaknya ya, yang putih tuh yang ini, yang putih tuh yang ini, yang putih tuh yang sebelah sini itu putih. Nah itu putih, kemudian yang ini tuh yang merah, itu yang merah atau yang coklat, ini yang hitam. Kalau yang hitam sebenarnya aku udah punya banyak besar. Oke, kemudian kita update yang ini tumbang. Banyak yang tumbang-tumbang karena hujan, angin gitu, dan gak dirawat. Semenjak aku kerja, banyak kerjaan guys, ini lupa aku rawat setiap harinya. Nah ini pumpkin atau labu. Ya, ini banyak juga labunya tuh. Oke. Oke, tambahan lagi. Yang ini adalah tumbuhan jam fruit atau sejenis kopi-kopian semak gitu ya. Kalau semak-semak enaknya ditanami apa? Kita tanami yang namanya kentang udara ya. Sama seperti delima. Ini tambahan kalian. Tuh ya, itu semak-semak gak akan besar, dia tuh kayak semak-semak pagar aja gitu. Oke. Nah begitulah ya guys. Ada lagi cherry, ini namanya cherry, beach cherry. Beach cherry juga sama, dia tuh semak-semak, jadi enakan ditanami kentang udara, atau bisa juga dia itu cabai Jawa ya. Yang lainnya pohon-pohon semua seperti jambu air, durian, mangga, black sapote, mame sapote, alpukat, jeruk, itu semuanya tanami aja. Buah naga atau ini guys, vanili ya, kayak ini. Oke, kelengkeng juga ada, saya punya semua. Baru kalau yang nggak bisa ditanami tuh sebagai rambatan, blueberry, blackberry atau raspberry yang aku punya di sana tuh, itu juga tanaman rambat soalnya. Oke guys, terima kasih telah mengikuti pelajaranku hari ini tentang dunia tumbuhan.